Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jazilah dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam tentang perbandingan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi Islam menurut filosofi Khursyid Ahmad. 1. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang memberikan kelebihan yang cukup besar dalam perekonomian untuk melakukan terbaik bagi kepentingan masing-masing. Sistem kapitalis ini pertama kali digunakan oleh Karl Marx menunjukkan bahwa dalam sistem perekonomian liberal ini, alat-alat atau faktor-faktor produksi lebih banyak dikuasai oleh pemilik produksi lebih banyak daripada kalangan swasta. Ciri-ciri sangat penting dalam ekonomi kapitalis yaitu 1. Pengukuran yang luas terhadap hak pribadi atau individu. 2. Perekonomian diatur menurut mekanisme pasar. 3. Motif menggerakkan roda perekonomian, misalnya motif laba. Menurut J.S. Mill, salah satu pakar yang berjasa dalam ilmu ekonomi yang kaku dan dingin terhadap manusiawi, semua orang bisa saja bersaing di sektor produksi dan bersifat sosialis dalam distribusi pendapatan. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis menurut Karl-Heinrich Marx menunjukkan bahwa sistem ini sangat berpengaruh dari segi teoritis yang melibatkan moral, etika, sosial, politik, dan sejarah falsafah. Apa itu kekayaan? Kekayaan adalah hasil dari curian atau hasil perampokan dari kaum upah buruh dengan menggaji mereka dengan tingkat upah lebih rendah. Menurut Marx, ada salah satu cara yaitu menghapuskan kepemilikan pribadi sebagai penyebab utama. Asumsi-asumsi Marxis adalah 1. Marxis mengaplikasikan suatu ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan kesejahteraan sosial. Yang kedua, diasumsikan bahwa mesin kekuasaan negara akan dijalankan oleh sekelompok orang yang berkepentingan. Sistem ini sangat kejam dibandingkan dari sistem kapitalis, karena kelemahannya adalah kurangnya insentif untuk bekerja lebih baik dalam sistem sosialisme karena hak pribadi tidak diakui, yang akan meningkatkan produksi sangat rendah. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Menurut Manzarkov merupakan nilai-nilai sistem ekonomi Islam, yaitu komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam seperti filsafah, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi. 1. Filsafah ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangunkan menurut doktrin kehidupan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi dari filsafat. Yang kedua, sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar yang membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku dari sistem. Yang ketiga, kemudian diturunkan nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaan atau menggerakkan sistem itu bekerja. Menurut filosofi Manzarkov yaitu 1. Dunia ini dan seisinya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Yang ketiga, iman pada hari akhir. Ada 3 perangkat yaitu keseimbangan atau at-tawazun, keadilan atau al-adalah, dan pemilikan al-milkiyah. Keseimbangan atau at-tawazun dijelaskan mengenai aspek-aspek dalam prinsip sistem ekonomi sehari-hari seperti bertindak proporsional, tidak boros, serta tidak bakhil.
Prinsip proporsional ini juga dapat dicerminkan dalam perilaku ekonomi yang menyimbangi antara kepentingan individu dengan kepentingan publik agar tidak terjadi munculnya ketimpangan masyarakat. Keadilan atau al-adalah. Perangkat nilai dasar mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan langsung menggunakan kata-kata adi, kit, mizan, atau sebagainya. Beberapa hal menjadi asas terjadinya keadilan sosial, yaitu kebebasan jiwa, persamaan manusia yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Yang ketiga, pemilikan atau al-milkiyah. Masalah pemilikan termasuk pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam, karena tidak boleh dipisahkan sebagai pantak tolak ukur mengungkapkan nilai-nilai instrumental ekonomi. Landasan pokok Islam yang telah disepakati oleh ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. 1. Al-Quran merupakan salah satu landasan pokok Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW. Segala aspeknya yang berpegang pada petunjuk Al-Quran, baik dalam hal yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan syariah. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah secara harfiah bermakna jalan yang terang atau jalan yang ditempuh. Secara terminologi, pakar usul adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi SAW. Ada 3 as-sunnah dapat dilihat dari segi materi. 1. Sunnah qauliyah, ucapan. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan. Yang ketiga, sunnah takririyah atau ketetapan. Ijma' atau konsensus pendapat. Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan alternatif setingkat di bawah dalil nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, qiyas atau deduksi analogis. Qiyas secara harfiah bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat, atau kualitas sesuatu. Jumhur ulama mendefinisikan qiyas sebagai penerapan ketentuan hukum kasus asal kepada kasus baru, di mana hukum tidak berkomentar karena berlakunya kasus yang sama bagi keduanya. Kandungan pokok yang dimaksud adalah dimensi akidah, suatu segmen penting dalam Islam. Dimensi akidah meliputi keyakinan penuh tentang adanya Allah, malaikatnya, kitab-kitab yang pernah Ia turunkan, rasul-rasulnya, dan keyakinan pada hari akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.